Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matillah. Anak-anakku semuanya, siswa kelas 7 SMP Islam Terpadu Ar-Ridho, mari kita melanjutkan materi pembelajaran fikih. Kita memasuki bab Toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Bersuci itu lebih dari sekedar bersih, anak-anakku. Kalau kita melihat alam semesta yang sangat indah di pegunungan, Kelok 9, Kelok 8, dimanapun kalian lihat betapa indahnya, itu hanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Maha Pencipta. Dialah Allah yang Maha Indah, Maha sempurna dengan sifat-sifatnya. Maka Allah memiliki nama Al-Jamil, yang Maha Indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah. Allah mencintai hamba-hambanya yang indah. Adalah maksudnya mereka-mereka yang beriman plus berakhlak mulia. Nah, itu maknanya yuhibbul jamal. Bukan fisiknya, mukanya yang cantik dan ayu, ganteng, tetapi juga akhlaknya, beriman dan berakhlak mulia. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan surat Al-Baqarah ayatnya ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, Allah mencintai hamba-hambanya, orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Bertaubat artinya berbersih dari segala macam dosa dan menyukai hambanya yang menyucikan dirinya. Bersih secara lahir, jauh dari najis dan hadas. Bersih secara batin, menjauhi hal-hal yang dilarang dan tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Toharoh, bersuci secara, kita berbicara lahir dulu. Bersuci itu ada kalanya dari hadas dan ada kalanya dari najis. Hadas ada dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu ya macam buang air kecil, buang air besar, menyentuh kemaluan, menyentuh lawan jenis, kentut, itu hadas kecil. Cara menghilangkannya dengan berwudu. Ada air, tidak ada air dengan bertayamum. Yang syariatnya sudah ditentukan dalam agama kita. Nah, hadas besar itu adalah haid, nifas, habis melahirkan itu, orang yang meninggal. Makanya orang meninggal kan harus dimandikan. Junub, hubungan suami istri, mengeluarkan sperma, namanya hadas besar. Menghilangkannya dengan cara mandi. Yang kedua, menghilangkan atau bersuci dari najis. Najis ada 3 macam. Najis ringan, mukhafafah, najis sedang, mutawasitoh, najis berat, mughaladah. Najis ringan, kencingnya anak kecil, bayi yang belum 2 tahun, cukup dengan disiram air, dicipratan, selesai. Najis mutawasitoh, lah ini yang umum, kotoran manusia, hewan, bangkai, kecuali bangkai manusia. Bangkai manusia tidak najis. Bangkai ikan, bangkai belalang. Najis mutawasitoh, najis sedang ini cara mensucikannya harus hilang najisnya, tidak kelihatan oleh mata. Yang kedua, baunya sudah enggak ada, baunya, rasanya, bentuknya sudah enggak ada. Nah, itu baru suci dari najis, baik dengan cara mengalirkan air. Dan yang ketiga, mughaladah. Dan ini hanya 2, yaitu babi dan anjing. Kena air liur anjing, cara mencucikannya adalah dengan 7 kali disiram dan salah satunya dicampur dengan debu. Air yang digunakan juga air yang bersih. Makanya air dalam syariat agama ini ada 4 macam, anak-anakku.
air suci mensucikan, tahir mutahhir. Ada air suci tidak mensucikan. Air suci mensucikan ini ya disebut air mutlak. Ada air hujan, air laut, air sungai, sungai yang bersih ya, bukan kayak sungai Jakarta yang kotor itu. Air sumur, mata air salju, air es disebut air mutlak. Nah, yang kedua, ini yang bisa digunakan untuk mensucikan tadi. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Suci, air teh, kan suci. Kalau nggak suci ya nggak kita minum. Air kopi, air susu, air buah-buahan ya, air kelapa, nah suci, tapi tidak dipergunakan sebagai alat untuk mensucikan. Nah, berikutnya yang ketiga, air mutanajis, air yang bercampur dengan najis, yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kena kotoran najis, tercampur dengan najis. Dan air musyammas, air yang dijemur ke matahari, tetapi di dalam wadah, dalam bungkus tembaga, kaleng biasa saja, itu makruh. Tapi kalau bungkusnya emas, tidak. Makruh ya, bukan haram. Karena ada sesuatu yang nanti mengganggu kulit secara kesehatan. Kurang lebih begitu materi kita kali ini. Nah, nanti kalau ada tugas dikerjakan nak ya, dikirimkan ke nomor HP-nya Ustadz 081 330 292 564. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.